Halo teman-teman, perkenalkan saya Gracia Agatha Marbun. Saya sedang berkuliah di Universitas Sumatera Utara dengan jurusan Sastra Indonesia. Saat ini saya akan membahas sebuah topik yaitu peluang kerja sastra Indonesia. Teman-teman pasti sering bertanya, kuliah sastra Indonesia itu apa aja sih yang dibahas gitu kan? Dan juga kita juga udah sering menggunakan bahasa Indonesia. Teman-teman, sastra Indonesia itu jurusan yang lebih fokus mempelajari kebahasaan serta karya sastra itu sendiri. Sehingga mahasiswa sastra Indonesia itu diharapkan lebih memahami bagaimana kata atau kalimat terbentuk dan bagaimana suatu huruf itu dilafalkan, serta mendalami karya-karya sastra dari bahasa yang mereka tata gitu. Jadi dan juga mahasiswa sastra Indonesia itu diharapkan dapat mengembangkan sastra Indonesia dan bahasa Indonesia itu di era sekarang. Karena kita juga tahu kan, di era sekarang itu banyak anak-anak muda yang lebih tertarik dengan bahasa-bahasa luar seperti bahasa Inggris dan bahasa-bahasa internasional lainnya. Sebenarnya itu tidak salah, tapi ada baiknya kita lebih mencintai bahasa kita dulu gitu, baru kita mencintai bahasa lain. Karena di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu sih kalau menurut saya. Teman-teman juga harus tahu bahwasanya mempelajari bahasa Indonesia itu tidak semudah kita mengucapkannya. Eh, karena banyak banyak juga bahasa serta karya sastra yang belum masyarakat luas itu tahu cara mengucapkan yang baik dan benar. Dan mahasiswa sastra inilah yang akan diharapkan suatu saat nanti bisa mengembangkan serta mengimplementasikan di tengah-tengah masyarakat bahwasanya sastra dan bahasa Indonesia itu luas. Nah, terus teman-teman pasti sering bertanya gitu kan, kuliah sastra Indonesia itu mau jadi apa? Ini topik yang sebenarnya yang akan saya bahas. Pengalaman saya sendiri ketika saya bertemu dengan orang lain gitu kan, saya berkenalan dengan dia. Dia bertanya kuliah di mana dan jurusan apa. Ketika saya mengucapkan saya jurusan sastra Indonesia, beliau mengatakan seperti ini, kuliah sastra Indonesia itu emang kerjanya apa gitu. Jujur saya secara pribadi tersentak. Loh, kok gitu pertanyaannya? Seakan-akan sastra Indonesia itu adalah jurusan yang tidak menjamin gitu. Tapi saya menjawab dengan baik bahwasanya banyak yang banyak orang yang belum tahu sastra Indonesia ini itu prospek kerjanya itu banyak. Yang pertama yang akan saya bahas adalah penulis. Penulis di Indonesia itu banyak, bahkan di dunia juga banyak. Penulis cerpen, novel, naskah drama, dan lain-lain gitu kan. Dan peminatnya itu pun cukup banyak gitu. Banyak orang yang senang membaca, jadi penulis itu menjanjikan. Peluang kerja yang kedua adalah penyiar radio. Siapa sih yang nggak tahu penyiar radio? Uh, Penyiar radio ini salah satu pekerjaan yang banyak diminati di Indonesia. Dan juga teman-teman harus tahu, jurusan sastra Indonesia itu mempelajari pengucapan kata yang baik dan benar, dan juga cara mengatur nada saat berbicara. Jadi sarjana-sarjana sastra Indonesia itu pasti akan bisa menjadi seorang penyiar radio. Peluang kerja yang ketiga adalah jurnalis. Teman-teman harus tahu jurnalis itu seperti reporter, wartawan, dan pembawa berita. Seperti sebelumnya saya sudah menjelaskannya, bahwasanya anak-anak sastra itu mempelajari cara menempatkan kata dan kalimat yang baik saat mengucapkannya. Peluang kerja yang ketiga adalah jurnalis. Jurnalis itu seperti wartawan, reporter, dan pembawa berita. Teman-teman juga harus tahu bahwasanya sastra Indonesia itu tidak hanya mempelajari karya-karya sastra, tapi juga mempelajari sebuah bahasa.
Memang perbedaan bahasa anak-anak bahasa dan anak-anak sastra itu tidak terlalu signifikan, karena sastra Indonesia juga mempelajari bahasa, begitu juga dengan sebaliknya. Jadi jurnalis itu sangat mengharapkan orang-orang yang pandai dalam mengucapkan kata atau kalimat yang baik dan benar. Dan jadi eh, sastra Indonesia itu bisa menjadi seorang jurnalis, itu sudah pasti. Peluang kerja yang keempat adalah guru atau dosen. Loh, bisa anak sastra jadi guru? Bisa, siapa bilang tidak bisa gitu. Tapi memang ada perbedaan. Kalau anak sastra ingin menjadi guru atau dosen itu ada tahapan yang harus dihadapi untuk menjadi guru atau dosen. Yang kelima adalah lexicographer. Apa itu lexicographer? Mungkin ada yang bertanya gitu kan. Lexicographer itu adalah ahli perkamusan. Nah, program studi yang membahas perkamusan itu adalah leksikografi. Jadi, pada umumnya anak-anak sastra lah yang mempelajari leksikografi ini. Sudah pasti anak-anak sastra itu bisa menjadi seorang ahli perkamusan. Prospek kerja yang keenam adalah kritikus sastra. Kritikus sastra ini adalah orang-orang yang mengkritik sebuah karya sastra. Jadi pada umumnya itu sastra Indonesia itu sering mengkritik sebuah karya sastra. Peluang kerja yang ketujuh adalah memandu acara atau MC. Siapa sih yang nggak tahu MC gitu? MC itu sudah tidak asing lagi di kehidupan sehari-hari. Pekerjaan ini itu sangat menguntungkan karena bisa berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya dengan tarif yang berbeda-beda. Jadi juga harus tahu bahwasanya MC itu pekerjaannya tidak mudah. Kita harus bisa mengucapkan kata yang baik, tidak menyinggung, dan bisa mencairkan suasana. Jadi anak-anak sastra tidak menutup kemungkinan bisa menjadi seorang MC karena basicnya mereka sudah mempelajari kata, kalimat, dan prospek kerja yang terakhir adalah lembaga pemerintahan. Siapa bilang mahasiswa sastra itu tidak bisa masuk ke lembaga pemerintahan? Pasti bisa, karena teman-teman harus tahu loh, pusat bahasa itu salah satu lembaga pemerintahan. Anak-anak sastra bisa masuk menjadi bagian dari pusat bahasa karena anak-anak sastra sudah memahami bagaimana bahasa itu diucapkan, dikaji, dan dijadikan sebuah penelitian yang akan menguntungkan di masa depan. Nah, bagi teman-teman yang lulusan sastra Indonesia, jangan berkecil hati bahwasanya mendengar perkataan-perkataan yang menyinggung perasaan-perasaan anak sastra, mau kerja apa dan lain sebagainya. Banyak pekerjaan yang menjanjikan untuk anak sastra kalau kita sebagai anak sastra juga meminati dan mendalami bahasa dan sastra Indonesia itu dengan baik dan benar. Saya juga akan membahas manfaat teknologi informasi bagi dunia kerja sastra Indonesia. Sebelumnya saya sudah menjelaskan prospek-prospek kerja dari sastra Indonesia. Nah, kita akan membahas apa sih kaitan prospek-prospek kerja itu tadi dengan teknologi informasi. Teman-teman, perkembangan zaman selalu diiringi dengan perkembangan teknologi informasi. Saya juga mau mengatakan perkembangan bahasa dan sastra Indonesia itu juga akan mengikuti perkembangan zaman. Nah, ketiga ini saling berkaitan, tidak dapat dipisahkan gitu. Teman-teman juga harus tahu teknologi informasi itu apa. Teknologi informasi adalah sarana yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, dan mengkomunikasikan sebuah informasi. Teknologi informasi itu menyalurkan sebuah data, suara, video melalui komputer atau telepon, TV, dan peralatan rumah tangga elektronik lainnya. Lalu kaitannya dengan sastra Indonesia itu apa? Teman-teman,
di era sekarang itu jelas sangat berkaitan. Kenapa begitu? Seperti wartawan, jurnalis, penulis, dan sutradara pasti akan menggunakan teknologi. Teknologi kecil apapun itu pasti mereka akan gunakan. Untuk apa kegunaannya? Untuk mempermudah pekerjaan mereka, karena pekerjaan mereka sangat menuntut sebuah teknologi. Seperti jurnalis, penulis, wartawan, bahkan sutradara, itu menggunakan teknologi. Karena kenapa? Teknologi itu sifatnya mempermudah pekerjaan mereka, dapat juga menyebarkan karya-karya mereka dengan cepat. Jadi manfaat teknologi ini sangat banyak bagi dunia sastra dan juga bagi guru. Guru di era sekarang itu tidak lepas dari teknologi. Karena kenapa? Melalui teknologi mereka bisa mengatur jadwal-jadwal untuk muridnya dan juga mengatur metode-metode pembelajaran yang ada dari teknologi informasi itu untuk disebarkan kepada murid-muridnya. Dan manfaat teknologi informasi yang terakhir adalah teknologi informasi dapat meningkatkan daya tarik masyarakat tentang sastra Indonesia. Karena kenapa? Melalui teknologi informasi, masyarakat bisa mencari tahu apa itu sastra Indonesia melalui Google dan browser-browser lainnya. Teknologi pasti akan selalu mengalami perkembangan. Saat teknologi tersebut berkembang, kita diharapkan untuk tidak menutup mata karena teknologi itu sangat mempengaruhi bidang kehidupan kita. Jadi untuk teman-teman, kita harus pandai dalam mempergunakan teknologi informasi. Jadi saya simpulkan di era sekarang, di bidang jurusan apapun, teknologi informasi akan pasti digunakan. Dan juga sastra Indonesia mempergunakannya. Jadi manfaat teknologi informasi bagi sastra Indonesia itu sangat banyak. Sekian dari saya, terima kasih.